Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an dhayani darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب المقام صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البيجوري ثم إلى صاحب شرها من أبي البندني ثم إلى صاحب المقام الحسين بن أبو بكر العجري ثم إلى حضرة الوالد بن عبد الله بن مسعود العطار ثم إلى شريف الأنبياء نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah membahas wajib bagi Allah bersifat qidam. Hari ini kita lanjut wajib bagi Allah bersifat baqa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqa atau kekal. Arti sesungguhnya bahwa Allah itu kekal, artinya tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yalhaqu wujudahu adamun.
Yang dimaksud tidak ada akhir bagi wujudnya Allah adalah wujudnya Allah tidak akan mungkin berjumpa dengan ketiadaan. Kemarin kita udah bahas kidam. Artinya apa? Terdahulu. Maknanya apa? Pengertiannya tidak ada awal. Artinya tidak ada ketiadaan yang mendahului Allah. Wujudnya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Pokok selanjutnya bahwa wujudnya tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi ketiadaan pada awal namanya apa? Kidam. Ketiadaan pada akhir namanya bako. Gitu loh. Allah tidak menerima keduanya. Tidak menerima ketiadaan pada awal dan tidak menerima ketiadaan pada akhir gitu. Maka dua ini nanti kesimpulannya apa? Wajibul wujud itu. Yang namanya sesuatu yang wajib ada, pasti ada, itu hanya Allah. Yang bagaimana? Yang tidak pernah tiada pada awalnya dan tidak pernah tiada pada akhirnya. Namanya apa? Wajibul wujud. Jadi isinya wajibul wujud apa? Kidam dan bako. Gitu. Disimpulkan dengan wajibul wujud. Kalau kita jaiz, bukan wajib. Jaiz itu wujudnya didahului dengan tiada. Dan wujudnya boleh diakhiri dengan tiada. Itu namanya jaiz gitu. Kalau wajibul wujud tidak didahului ketiadaan pada awalnya dan tidak didahului dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Ya, jadi tiga sifat kita nih. Wajibul wujud itu pokok utamanya. Isinya wajibul wujud apa? Mesti kalau wajibul wujud ya pasti wajib kidam dan pasti wajib bako gitu. Kalau enggak ini bagaimana? Enggak mungkin disebut wajibul wujud. Contohnya apa? Surga. Surga itu kekal enggak? Allah bedanya apa? Allah kekal, surga kekal. Bedanya apa? Kalau kekalnya surga itu dikekalkan, gitu maksudnya. Bukan kekal dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena surga itu diawali dengan ketiadaan. Surga itu tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada. Setelah ada, oleh Allah dikekalkan, gitu loh. Allah menciptakan surga itu untuk ada seterusnya. Berarti kekalnya surga, langgengnya surga bukan dari dirinya sendiri, tapi hasil diciptakan oleh Allah. Yang bisa menjadikan surga itu kekal siapa? Yang maha kekal, mesti begitu dong. Kalau dia nggak kekal, dia nggak bisa mengekalkan. Masa barang yang nggak kekal tapi mau bikin sesuatu jadi kekal, bagaimana bisa gitu loh. Yang bisa membuat perkara jadi kekal mestinya dia yang maha kekal. Berarti kekalnya Allah dan kekalnya surga hanya sama dalam namanya tapi beda maknanya, gitu loh. Neraka
kekal, abadi. Maka disebut selama-lamanya. Gitu loh. Jadi kalau kekalnya surga itu dimaknai selama-lamanya. Kekalnya neraka selama-lamanya. Tapi kalau kekalnya Allah tidak akan pernah ada akhirnya. Gitu. Beda nih. Kenapa? Seperti ini lampu. Lampu ini nyala. Tadinya ini lampu nggak nyala. Terus saya menyalakan lampu. Jadilah lampu itu nyala. Lah, saya bisa saja menyalakan lampu ini seterusnya. Nggak usah dimatiin, biarin nyala terus. Ya, berarti ini lampu saya nyalakan selama-lamanya. Tapi walaupun begitu, sewaktu-waktu bisa saya matiin, gitu maksudnya. Dia tidak mati bukan karena nggak bisa mati, tapi karena saya tidak mematikannya. Gitu loh maksudnya. Surga begitu. Surga itu bukan nggak bisa hancur. Surga itu bisa hancur kapan saja. Tapi karena Allah mengekalkannya, maka Allah tidak menghancurkan surga. Adapun surga statusnya tetap dia makhluk. Tetap surga bisa hancur. Kalau Allah berkehendak, maka surga sewaktu-waktu bisa dihancurkan. Tapi karena Allah menghendaki surga untuk kekal, maka surga diciptakan oleh Allah untuk ada selama-lamanya. Gitu loh, nyambung nggak? Ya, jadi surga kekal, Beb. Allah juga kekal, sama dong. Berarti ada yang kekal selain Allah, juga ada yang kekal. Iya. Yang kekal selain Allah maknanya dikekalkan oleh Allah, bukan kekal dari dirinya sendiri. Yang kekal dari dirinya sendiri hanyalah Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ada permulaannya. Gitu loh. Sesuatu yang tidak ada permulaannya pasti tidak ada akhirnya, gitu loh. Kalau ada permulaannya, boleh saja ada akhirnya, gitu loh. Bukan pasti. Kalau sesuatu yang ada permulaannya, boleh saja ada akhirnya. Contohnya mana? Surga. Ada permulaannya, tapi gitu. Kalau dunia ada permulaannya dan ada akhirnya. Ketika nanti Allah menjadikan dunia kiamat, maka dunia akan hilang, hancur. Allah gantikan nanti dengan akhirat, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang bako, kehidupan yang selama-lamanya, di mana orang yang hidup tidak akan pernah mati lagi nanti di akhirat. Yang hidup dalam kenikmatan selamanya nikmat. Yang hidup dalam azab juga selamanya azab. Itu namanya disebut langgeng yang diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi kita bahas hari ini kesimpulan dari apa? Wajibul wujud. Allah itu wajib ada. Artinya wajib ada bagaimana? Sesuatu yang wajib ada itu pasti tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau ada awalnya, dia bukan wajib ada. Kita ini kan ada. Matahari ada. Bulan ada. Tapi adanya kita bukan wajib ada. Gitu loh. Kok enggak wajib ada? Kenapa? Karena adanya kita didahului dengan ketiadaan. Sesuatu yang didahului dengan ketiadaan berarti adanya sekarang namanya apa? Baru.
Gitu. Bukan wajib ada. Tapi barang kita ini wujud kita adanya apa? Baru. Hukumnya jaizul wujud. Surga apa itu? Baru. Jaizul wujud. Neraka apa? Baru. Jaizul wujud. Kenapa? Semua yang tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada, disebut baru. Gitu loh, bukan terus surga kan kekal, Bib. Iya, kekal itu maknanya Allah melanggengkannya. Tapi statusnya tetap dia barang baru. Dia jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Ya, nyambung ya. Jadi semua yang ada pada diri kita, ketika sesuatu itu kok melekat terus ada, berarti sesuatu itu dilanggengkan oleh Allah, bukan langgeng dari dirinya. Contoh, kamu kok sakit nggak sembuh-sembuh, berarti sakit kamu dilanggengkan oleh Allah. Allah bisa saja menghilangkan sakit kamu sewaktu-waktu, bisa saja. Tapi kenapa Allah nggak menghilangkannya? Ada nilai pahala yang mau Allah berikan. Allah kasih ujian kepada hambanya. Ada dua nih. Ada yang pertama ujian, ada yang kedua apa? Azab. Oh. Ini sakitnya sakit apa nih gitu loh. Sakit apa? Azabnya Allah atau sakit ujian dari Allah. Kalau ujian dari Allah berarti sakitnya akan menjadi nilai pahala untuk dirinya. Ketika dia sabar, dia menerima, ada pahala yang Allah terus berikan untuk seseorang tersebut. Jadi jangan kalau sakit itu gampang-gampang nuduh orang lain. Asal sakit tahu-tahu ada yang ngirim nih. Ada begitu? Banyak. Ada orangnya? Hadir. Repot nih. Ya, asal sakit dikit, gara-gara dia saya sakit. Kalau sehat, enggak gara-gara dia, enggak. Kalau sakit gara-gara dia. Kalau sehat, saya mau udah berobat ke sono kemari, jadi sekarang saya bisa sehat. Bilang sakit, nuduhnya orang enggak. Sesuatu yang tadinya enggak ada. Ini pentingnya ilmu tauhid nih. Sesuatu yang tadinya enggak ada, kemudian ada, itu yang menciptakannya hanya Allah. Tidak ada makhluk bisa menciptakan makhluk, enggak ada. Apapun yang ada pada diri kita ketika muncul itu diciptakan oleh Allah. Adapun sebabnya bisa macam-macam. Allah itu bisa menjadikan sesuatu dengan sebab, bisa menjadikan sesuatu tanpa sebab, gitu loh. Kita nih lahir, sebabnya ada ibu bapak. Nabi Adam, boleh aja Allah bikin tanpa sebab, nggak pakai ibu, nggak pakai bapak, diciptakan, bisa gitu loh. Jadi jangan mengatakan Allah itu kalau bikin pasti ada sebabnya, bukan pasti, tapi boleh saja. Allah menciptakan ada sebabnya. Dan sebabnya apa? Apa saja bisa jadi sebab. Nggak harus sebabnya dari situ, nggak harus. Kayak sakit. Sakit itu sebabnya bisa apa saja. Makanya kalau dalam ilmu tauhid itu nggak ada yang namanya penyakit menular, nggak ada. Kalau penyakit menular dari mana itu? Si A sakit nih. Sakitnya dari mana?
Dari si B. Si B sakit dari mana? Dari si C. C sakit dari mana? Dari si D. Jadi kapan kelarnya nih? Nggak kelar-kelar dong. Gitu loh. Makanya dulu ketika Nabi menjelaskan ini sama sahabat, nggak ada penyakit menular. Penyakit semua datang dari Allah. Sahabat protes. Ya Rasulullah, kok bisa begitu? Kenapa? Saya ini ya Rasulullah punya onta. Onta saya sehat. Saya masukkan onta itu bareng sama onta yang sakit. Terus yang sehat jadi sakit. Berarti kan onta saya yang sehat ketularan sama yang sakit. Oh begitu, kata Nabi. Lah onta yang sakit dari mana sakitnya? Dari onta yang lain ya Rasulullah. Nah terus yang pertama sakit dari mana? Dari mana? Gitu loh. Jadi Nabi mengatakan sakit itu Allah yang mendatangkannya. Gitu loh. Nah, bisa saja sakitnya ini jadi sebab sakitnya yang lain, bisa saja. Tapi Allah yang menjadikan dia sakit. Bukan gara-gara ini sakit, yang lain pasti sakit. Yang namanya penyakit Allah yang menghendakinya. Kalau Allah nggak menghendaki kamu sakit, biar kamu nempel sama orang yang kena AIDS, nempel sama orang yang kena kolera, nempel sama orang yang kena apa? Corona. Kamu nggak sakit nggak? Kayak contohnya orang gila. Ada nggak pernah lihat orang gila kena corona itu? Ada. Orang gila dibawa ke dokter kena corona, atau orang gila kena diare, ada. Padahal makannya apa? Pernah diare. Karena yang bikin sakit orang gila ini udah dibebasin sama Allah, bebas. Maka kamu kalau lihat orang gila, ya Allah, untung bener kamu gitu mestinya. Jangan kesian banget dia gila. Oh, salah. Justru orang gila itu dibebaskan hukum. Maka dia gembira mestinya. Karena bebas hukum, mau apa saja udah. Kamu punya temen nih. Tahu teman kamu itu ngamuk, kaca dipecahin, motornya orang dirusak. Begitu orang mau ngamuk, kamu bilang begini, selesai masalahnya. Nggak ada yang akan marah. Kenapa? Itu namanya bebas gitu loh. Orang gila itu bebas. Lah kalau orang yang waras, nah ini yang kena tuntutan. Makanya orang kalau gila itu aman gitu maksudnya. Terbebas dari segala macam tuntutan. Sekarang sebaliknya, kalau kita lihat orang gila dikatakan kesian, dia gila. Padahal untung dia kok jadi gila gitu loh. Jangan kesian. Kamu yang kesian mestinya. Kenapa? Tidak dibebaskan dari tuntutan hukum, ya. Begitu pula yang lain. Kamu belum punya kerjaan. Ya Allah yang melanggengkannya. Sampai kapan? Sampai nanti Allah menjadikan kita punya kerjaan. Lah kenapa sih yang lain dikasih kerjaan, kok saya nggak dikasih kerjaan? Orang yang tidak dikasih kerjaan sama Allah itu hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memerintahkan dia untuk deket-deket sama majelis ilmu. Karena orang yang nganggur itu nggak ada kesibukan dunia, maka sibukkan dengan urusan nanti kalau sudah kerja nggak sempet lagi. Kenapa? Karena akan sibuk ngurusin dunia. Lah yang aneh, kalau ada orang nganggur, begitu kita ajak ngaji,
saya lagi nganggur, Beb. Ayo ngaji. Nanti Beb lagi ngelamar kerja, Beb. Oh, sibuk belum sempat ngaji, Beb. Lagi daftar sana, daftar sini. Oh. Begitu daftar selesai, diterima, kita ajak ngaji. Udah diterima udah ayo ngaji. Sibuk, Beb. Kerja sekarang. Lah kapan ngajinya lo, nganggur cari kerjaan. Udah kerja nggak ngaji, kapan ngajinya? Ini aneh gitu loh. Jadi orang itu dijadikan nganggur, itu waktunya Allah siapkan agar kamu mendekatkan diri sama agama. Perbanyak ke majelis, perbanyak ngaji, perbanyak deket sama Allah. Nanti kalau waktunya punya kerjaan, kamu nggak bisa menghindar nggak? Orang yang Allah datangkan kesibukan dunianya, itu dia nggak bisa menghindar. Ada jalannya. Fulan datang bawa kerjaan, pulang datang bawa ini, fulan datang. Kalau pas lagi kosong, ya kosong. Kamu nanya, ada kerjaan nggak? Nggak ada, bro. Ada kerjaan? Ada. Tapi yang gaji nggak ada, mau loh? Ya nggak mau. Kerjaan mah ada aja, yang gaji nggak ada. Ngapain? Orang mah carinya apa? Bukan cari kerja. Begitupun jomblo. Ada jomblo, nggak kawin-kawin, nggak usah ribet. Ada jomblo, kerjaannya puasa berhari-hari, semedi, pengen cepat dapat. Kalau kita kembali ke bako ini, Allah melanggengkannya. Allah menjadikan kamu untuk terus jadi jomblo, terus gitu loh. Sampai kapan? Nanti jodoh Allah yang mendatangkan, nggak usah khawatir, nggak usah. Ente biarpun pasang iklan, kalau jodoh belum Allah datangkan, ya belum laku. Apa terus kalau ente pasang iklan langsung laku gitu? Enggak. Ada kadang jodohnya perempuan di mana, jodohnya di mana. Kata orang mah ada apa asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di mana? Sayur asam. Ketemunya di Priok. Allah yang nemuin, nggak usah khawatir, nggak usah. Jangan bilang saya mas jodohnya orang mana. Tenang aja, Allah yang kasih jodoh. Ya, jadi orang sakit, orang yang nggak punya kerjaan, orang yang jomblo, orang yang belum hamil sama. Saya kok udah lama kawin gak hamil-hamil, kenapa? Allah belum kasih jodoh, Allah belum kasih amanat. Kalau nanti Allah kasih amanat, nanti kamu capek malah. Satu keluar, tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Sampai ya Allah stop ya Allah, tolong stop ya Allah, bingung kamu. Tadi minta anak, dan dikasih minta stop. Ada orang nggak punya anak, minta kemana-mana, ke sono, kemari, sampai ngelakuin. Sampai kadang ngangkat anak buat mancing katanya. Ini siapa? Anak angkat. Ngapain? Buat mancing Allah. Allah dipancing begitu. Kira Tuhan ikan apa? Dipancing-pancing segala. Macam-macam aja orang. Kalau kamu kembali ke sini, mestinya Allah yang mendatangkannya. Lah, yang kita kerjakan ini hanya apa? Mencari sebab. Lah, sebab ini juga didatangkan oleh Allah. Ketika sebabnya sudah kita kerjakan, kok belum datang hasilnya, jangan nyalahin sebabnya. Wah, no, sebabnya nggak manjur. Enggak, memang sebab itu nggak bisa bikin apa-apa. Yang bisa bikin adalah Allah, bukan sebab, bukan. Nah, kalau ada orang kok laki-laki punya istri nggak hamil-hamil, maka pakai resep Nabi Ibrahim, barangkali bisa hamil. Apa? Kawin lagi. Nabi Ibrahim pertama kawin sama siapa? Siti Saroh, nggak punya anak. Terus kawin sama Siti, terus punya
Malah dua sekalian. Yang Hajar punya anak, yang Saroh punya anak. Itu resepnya. Jadi kalau kamu kok nggak kawin, nggak punya anak, resepnya apa? Barangkali. Kan namanya sebab kan boleh jadi. Jangan kasih wirid aja, pakai baca wirid, capek aja wirid juga. Nggak kawin lagi aja enak pakai wirid ya. Ya, Masya Allah. Nah yang belum kawin gimana? Ya barangkali kayak Nabi Isa. Nggak kawin-kawin. Udah nggak usah khawatir. Jadi apa? Sesuatu yang dilanggengkan sama Allah itu nggak akan bisa dihilangkan oleh siapapun kecuali Allah yang melanggengkan. Kayak ginilah. Orang yang dia pada dirinya mendapati dia berada pada siang hari, maka ketika dia menunggu datangnya malam, dia nggak bisa berusaha apapun kecuali ya menunggu Allah merubah matahari untuk tenggelam. Kamu nggak bisa menyeret matahari untuk segera tenggelam, nggak bisa. Begitupun orang yang di malam hari, ketika mau menunggu siang hari, kamu nggak bisa maksain kenapa malam kok lama banget, kapan siangnya. Nanti kalau Allah sudah geser matahari jadi siang, mesti datang siang itu. Kamu nggak bisa memaksakan saya pengen sekarang siang, ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Allah yang menjadikan sesuatu, maka Allah pula yang akan merubah sesuatu itu, bukan kita yang merubahnya, bukan. Jadi jangan menganggap bahwa apapun yang kita usahakan itu bisa merubah sesuatu. Kan sering ada ayat, Bib, kalau kamu nggak merubah nasib kamu, maka Allah tidak akan merubahnya. Ada ya? Maksudnya apa itu? Maksudnya ini, bukan duit, jadi mau urusannya duit aja. Ente kalau nganggur, kalau nggak mau usaha, ya nggak bakal dapat duit. Kalau pengen kerja, pengen dapat duit, usaha keluar. Ini seringkali ayat itu dihubungkan sama urusannya duit. Padahal aslinya ayat itu urusannya apa? Akhirat. Kenapa? Dunia Allah menjamin kamu. Akhirat nggak ada jaminan. Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang berada di muka bumi ini Allah menjamin rezekinya. Ente mau tiduran doang, mau jalan-jalan doang, mau di tengah hutan doang sekalian, Allah menjamin rezeki kamu. Tapi akhirat kamu nggak dijamin. Kalau kamu nggak cari sendiri, Allah nggak jamin kamu selamat. Artinya apa? Kalau kamu nggak ibadah, kamu nggak akan punya amal, gitu loh. Maka orang akan punya amal akhirat kalau dia berusaha mencari amal. Waktunya zuhur, kalau Allah mau bikin saya selamat di akhirat, selamat aja. Sholat nggak perlu, nggak bakal kamu selamat. Itu loh. Jangan dibalik. Kalau urusan akhirat ada yang jamin. Dunia, ini mana ayatnya? Ayatnya jelas. Kamu dijamin urusan dunia. Adapun akhirat, kamu nggak dijamin. Kamu disuruh nyari masing. Semakin banyak kamu punya amal, semakin kamu akan punya derajat di akhirat. Gitu loh. Jadi yang dimaksud Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri, mananya urusan akhirat. Jangan urusan dunia, gitu loh. Jadi orang itu nggak akan selamat di akhirat sampai dia merubah keadaan sendiri pengen
selamat. Dengan apa? Mau beramal, mau sholat, mau ibadah, mau taat, baru nanti akan Allah bikin selamat di akhirat dengan rahmatnya Allah. Gitu loh. Jadi kita ini udah ibadah, udah sholat, udah puasa, itu juga namanya apa? Sebab. Adapun selamat di akhirat urusan Allah. Makanya kata Nabi apa? Tidak ada orang yang masuk surga karena ibadahnya, enggak ada. Orang masuk surga semua karena rahmatnya Allah. Adapun kita ibadah untuk apa? Mendekatkan diri mendapat rahmatnya Allah. Gitu loh. Nah kalau nggak ibadah, wong yang ibadah aja belum tentu dapet, apalagi lu nggak ibadah. Yang ibadah belum tentu dijamin dapat rahmatnya Allah, apalagi nggak ibadah gitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini akan melihat bahwa semua yang Allah jadikan itu akan berubah kalau Allah sendiri yang merubahnya. Adapun tugas kita apa? Berusaha, sabar, menerima apa yang Allah berikan, syukur sama pemberian Allah. Orang bisa bersyukur itu syaratnya apa? Orang bisa bersyukur itu syaratnya pikirannya tidak panjang angan-angan. Kalau orang nggak panjang angan-angan, nanti dapat uang berapa saja mesti syukur. Orang nggak syukur karena angan-angannya kepanjangan. Ketika dapat duit, kok cuma segini mana cukup? Mana cukup itu karena angan-angannya panjang. Saya mau beli Mercy, mau beli rumah tingkat 2, mau beli apartemen, mau kawin lagi. Kira-kira butuhnya duit berapa? Ya, angan-angannya. Ketika dapatnya duit kok sedikit, ngomel dia. Mana cukup segini, gitu loh. Tapi orang yang nggak punya angan-angan, besok mah urusan Allah, sehat urusan Allah, rezeki urusannya Allah. Kok dapat uang 10.000? Alhamdulillah. Mesti syukur. Kenapa? Pikirannya nggak panjang angan, tapi kalau sudah kredit rumah belum kebayar, kredit motor belum kebayar, token listrik bunyi, kontraan habis, ini yang angan-angannya panjang. Makanya orang itu akan tenang kalau kita nggak punya angan-angan. Semakin pendek angan-angan kita, semakin nikmat hidup kami. Kata Nabi, Nabi itu orang yang nggak pernah panjang angan. Nabi nggak pernah mikirin besok gimana, lusa gimana, enggak. Besok belum terjadi, yang dibikin hari. Uang sekian bisa untuk makan, alhamdulillah. Nggak mikir besok gimana, besok urusan besok, uang besok belum tentu saya hidup. Ngapain mikirin itu? Itu harus menjadi cita-cita urusan akhirat, hingga kamu akan tenang hidupnya. Nggak akan pernah menjadi orang yang nggak ridho sama urusan akhirat. Jadi ini wajib. Allah bersifat apa? Bako, tidak akan ada akhirnya. Apa dalilnya kalau Allah itu bako? Wa dalilu ala dzalika annahu laulam yajib lahul baqa'u la amkana ayyakuna faniyan, lakin imkanu faniyan lahu muhalun. Idh law kana faniyan lakana jaizal wujud, lakin kaunuhu jaizal wujud muhalun. Idh law kana jaizal wujud lakana hadisan, lakin huwa aikanu hadisan muhalun. Idh law kana hadisan lan tafa anhul qidam, lakin intifa'ul qidami anhu muhalun, li'annahu qad qama dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala.
Apa buktinya kalau Allah wajib bako? Buktinya kalau Allah nggak kekal, kalau Allah tidak bako, berarti mungkin saja berakhir. Ya kan? Kan dua doang adanya. Ada selamanya atau ada akhirnya. Ya kan? Cuma dua kan? Allah itu wujudnya ada selamanya atau boleh ada akhirnya. Kalau Allah tidak wajib untuk ada selamanya, berarti Allah boleh saja ada akhirnya. Karena nggak ada tengah-tengahnya nggak ada nih. Cuman ada dua kemungkinan. Apa? Ada untuk selama-lamanya atau boleh saja berakhir. Maka Allah harus yang satu ini apa? Ada untuk selama-lamanya. Tidak mungkin akan ada akhirnya. Kalau nggak begini kenapa? Kalau nggak begini berarti Allah akan dalam posisi ini. Yaitu wujudnya boleh saja berakhir. Lah kalau Allah wujudnya boleh berakhir gimana? Kalau Allah wujudnya boleh berakhir, berarti dia barang baru. Gitu kan? Berarti dia jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Lah kalau Allah jaizul wujud gimana? Kalau Allah jaizul wujud, kalau Allah itu baru, berarti butuh diciptakan. Gitu. Ya, nyambung ya. Jadi tiga nih. Yang pertama, kalau Allah tidak kekal, berarti Allah boleh saja berakhir. Kalau Allah boleh berakhir, berarti wujudnya baru atau jaizul wujud. Kalau Allah jaizul wujud atau baru wujudnya, berarti butuh diciptakan. Lah, kalau Allah diciptakan gimana? Kalau Allah diciptakan gimana? Kemarin tuh ada daur atau tasalsul gitu. Kalau Allah kok diciptakan, maka akan terjadi hukum adanya sesuatu yang daur atau tasalsul. Tasalsul itu sesuatu yang terus nggak ada habisnya. Kalau daur berputar-putar gitu loh. Tuhan diciptakan, yang bikin siapa? Tuhan lagi. Terus, nah, kalau ini kok berlanjut, namanya apa? Tasalsul. Kalau dia berputar, ayam dari telur, telur dari, namanya apa? Daur. Maka ini dua-duanya jadi Allah tidak mungkin menjadi sesuatu yang diciptakan. Maka Allah disebut namanya Qidam. Wujudnya tidak berawal, wujudnya tidak ada yang menciptakan. Ya, jadi jelas kesimpulannya nih. Kalau Allah tidak bako, berarti Allah boleh saja tiada. Kalau Allah boleh tiada, berarti wujudnya baru atau jaizul wujud. Kalau Allah baru atau jaizul wujud, berarti butuh diciptakan. Kalau Allah diciptakan, akan terjadi apa? Daur atau tasalsul. Ketika daur tasalsul mustahil, berarti wujud yang baru juga mustahil. Kalau wujud baru mustahil, berarti Allah diciptakan juga mustahil. Kalau mustahil diciptakan, berarti Allah tidak mungkin berakhir. Kalau nggak mungkin berakhir, berarti Allah wajib kekal bagi wujudnya. Jadi kesimpulan, Allah wajib kekal.
kekal. Mustahil Allah mungkin saja wujudnya berakhir. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وأدى يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وعبدهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selesai kita membahas sifat baqa. Jadi kalau wujudnya qidam berarti pasti bako. Tapi kalau bako belum tentu qidam. Maka jadilah kesimpulan Allah itu wajibul wujud. Maka dikatakan apa? La maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang dia persifatan wajibul wujud, hanya Allah. Ini kalimat ini sering diganti nih sama orang-orang wahdatul wujud, sama orang-orang manunggaling Gusti yang mengatakan tidak ada yang wujud, hanya Allah. Bahaya nih.
Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Yang lain, kita ini apa? Hah? Kalau yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah, nah kita ada nggak? Masa kamu nggak ada? Hah? Bagi mereka, kita ini Allah juga. Tapi dalam bentuk yang lain. Kayak gini, kamu kalau ngaca, yang dikaca siapa? Dua dong kamunya. Yang dikaca siapa? Kamu bukan. Itu dua dong kamu. Nah, bayangan. Nah, kita ini bayangannya Allah, gitu loh. Di jagat ini yang ada hanya Allah. Maka yang lain ini Allah juga, tapi dalam bentuk bayangannya Allah. Lah bayangan itu bermacam-macam bentuknya. Ini kata mereka nih, hati-hati nih ketemu orang begini nih. Makanya kalau ngaji tauhid nggak sampai pakai hukum ini, mesti nyasar nantinya. Bukan yang ada hanya Allah, bukan. Tapi yang wajib ada hanya Allah. Gitu loh. Kita ini apa? Kita ini apa? Makhluk jaiz adanya. Gitu mestinya. Maka kalau ngaji tauhid pakainya hukum wajib, mustahil, jaiz. Kamu ngaji tauhid boleh di mana aja. Nggak harus sama saya, boleh di mana aja. Tapi kalau pengajian kamu ketika bahas sifat Allah nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, tinggalin. Mesti bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Kan ahli sunnah dalam mengajarkan sifat-sifat Allah pakai metode wajib, mustahil, jaiz. Untuk mengetahui mana bedanya Allah dan makhluk, kita mengambil dari arah mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil, dan yang jaiz. Mana yang wajib bagi makhluk, yang mustahil bagi makhluk, dan yang jaiz bagi makhluk. Ketika kamu tahu bedanya ini, berarti kamu kenal Allah. Kalau kamu nggak tahu nih, yang wajib bagi Allah apa ya, yang mustahil apa ya, yang jaiz apa, kamu nggak tahu. Begitu pula kamu nggak tahu yang wajib bagi kamu apa, mustahil bagi kamu apa, jaiz bagi kamu apa, kamu nggak tahu. Berarti kamu pasti nggak bisa bedain mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Itu loh. Jadi metode ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui beda antara mana haknya ketuhanan dan beda antara haknya makhluk. Jadi kalau dikatakan yang wajib ada hanya Allah. Kita ini apa? Jaiz adanya, bukan wajib adanya. Jangan ngomong yang ada hanya Allah, jangan. Tapi ngomongnya yang wajib ada hanya Allah. Bukan yang ada hanya Allah, bukan. Kalau yang ada hanya Allah, nanti kamu nggak ada jadinya. Itu loh. Tapi yang wajib ada hanya Allah. Nah kita kan ada juga, iya. Tapi kamu hukumnya apa? Jaiz adanya, bukan wajib. Nyambung? Ini pentingnya kamu ngaji ilmu tauhid, biar kamu ngerti perbedaan antara haknya Allah dan haknya makhluk, dan kamu nggak gampang dibodoh-bodohi, kamu nggak gampang diajak keluar dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Agar kita kepingin sampai kita mati tetap berada dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, dalam surat Ar-Ra'd tadi disampaikan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaan. Yang menjadi pertanyaan adalah tadi sempat disampaikan sebab itu tidak akan menyebabkan sesuatu. Contoh, kalau orang pengen dapat duit, ya nggak harus kerja, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, maka penting dipertanyakan. Maka kemudian pertanyaannya adalah poinnya, bagaimana sikap seorang hamba dalam menyikapi ayat ini? Apakah kemudian ya sudah pasrah saja dengan takdir yang diyakini bahwasanya segala ketetapan ada di tangan Allah, termasuk diantaranya kalau enggak ikhtiar pun rezeki sudah ditanggung, maka buat apa saya kerja lagi? Atau mungkin seperti apa baiknya sikap kita sebagai seorang hamba yang memang agar kemudian tidak salah meyakini walaupun rezeki sudah ditanggung, apa kewajiban seorang hamba terhadap Allah Taala. Terima kasih. Mohon maaf di jawaban jazakallahu. Kalau orang itu bujangan, dia punya kewajiban nggak ngasih nafkah yang lain? Punya kewajiban nggak? Bujangan nggak punya kewajiban. Nah kalau ada bujangan kok dia nggak cari kerja, berarti yang lapar urusan siapa? Urusan dia sendiri, ya nggak apa-apa, udah dia mau lapar kayak mau tengkurap kayak mau urusannya sendiri. Tapi ketika dia sudah kawin, dia menanggung seseorang yang wajib untuk diberikan nafkah, maka wajib pula dia mencari yang halal, gitu loh. Jadi ketika kamu keluar rumah, tujuannya apa? Tolabul halal, mencari sesuatu yang wajib. Dapat nggak? Dapatnya urusan Allah, gitu loh. Tapi keluarnya wajib, itu loh, bukan pasrah. Udah kalau udah takdir ya enggak. Kenapa? Keluar itu beda lagi nih. Urusan takdir beda lagi, gitu loh. Keluarnya ada kewajiban, yaitu mencari yang halal. Adapun apapun yang kamu dapati, kamu harus terima, gitu loh. Itu namanya menerima takdir. Bukan saya udah keluar tapi nggak dapet, gimana lagi? Terus cari utangan nggak dapet, akhirnya apa? Pinjol nggak dapat juga. Kemana akhirnya? Gunung Kawi nggak dapat juga. Terus gantung diri akhirnya. Maka orang harus tahu keyakinannya bahwa Allah yang mengatur rezeki tiap hambanya. Lah kalau saya kok sudah punya kewajiban untuk menafkahi orang, menafkahi diri saya sendiri, menghidupi diri saya sendiri, berarti kamu punya kewajiban mencari yang halal, gitu loh. Maka ketika kamu keluar rumah, bekerja atau ikhtiar, menjemput rezeki, bukan nyari. Kalau nyari itu nggak jelas. Kalau nyari belum jelas. Kalau rezeki jelas, tinggal kita menjemputnya. Di mana? Ya kalau tahu ya gampang. Yang repot itu nggak tahu di mana tempatnya, itu yang repot, gitu loh. Tapi tugas kita apa? Keluar menjemput rezeki yang halal. Adapun kok kita hari ini dapatnya sedikit, dapatnya banyak, itu udah ada tulisannya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya sama seorang, ya Imam, kalau saya menambah waktu kerja saya, apakah merubah nilai rezeki saya? Tidak, kata Imam Ghazali. Nah kalau saya mengurangi waktu kerja saya,
apa mengurangi rezeki saya? Juga tidak, gitu loh. Maknanya rezeki itu sudah pas. Hari ini kamu akan dapat berapa? Allah sudah menulisnya. Besok berapa? Allah menulisnya. Nah, tugas kita apa? Keluar rumah mencari yang halal, itu perintahnya Allah. Ketika kamu kok enggak keluar rumah, enggak mencari yang halal, berarti kamu melanggar perintahnya Allah. Gitu loh. Jadi pisahkan nih, kalau saya keluar pasti dapat rezeki kata siapa, gitu loh. Nah, yang penting ngerti ini siapa? Istri. Kadang istri kita udah keluar, bawa rezeki pulang sedikit nggak terima. Masa seharian cuman segini, pastri ente nongkrong doang, tadi nggak nyari duit. Dia nggak ngerti kita udah mati-matian cari ke sono, cari kemari. Nah, makanya istri itu pasangan juga harus ngerti nih bahwa rezeki adalah takdirnya Allah. Jadi laki-laki yang usaha di luar juga harus sesuai perintahnya Allah. Yang wanita istri kita di rumah juga harus ngerti Allah yang mengatur rezeki kita. Jadi jangan terus ayat itu mau diajak pertentangan dengan ngaji, ini enggak. Semua berkaitan gitu loh. Jadi ngaji ini untuk melegakan hati kita. Berapapun yang kamu dapati itu takdirnya Allah. Di dalam takdir itu ada ujian. Ketika banyak apa? Syukur. Ketika sedikit sabar. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada bertanya mengenai biasa kita mensolatkan jenazah, mewakili bahwa ada yang bersangkutan mengenai hak, bisa salah satunya hutang, nanti berhubungan dengan keluarga. Kemudian dalam hadis disebutkan kalau mayit itu belum beres urusan hutangnya. Kemudian kalau kata orang Jawa ngawam, gak jelas ruhnya. Karena mungkin sebagian kalau anaknya soleh bayarin beneran, kalau yang anak salah ini sebodoh amat gitu ya, biarin aja. Berarti kan mayitnya ngapain sekarang gitu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ahli waris ini gak membayarin utangnya, nasib mayitnya itu bagaimana? Atau itu kias atau bagaimana? Yaitu kalau orang nggak bisa bayar utang, makanya ada yang namanya kifayah kan. Kifayah itu yang namanya mayit itu kifayahnya diurus sama yang hidup. Yang hidup inilah yang nanti akan mengurus, akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi si mayit. Mandiin ya urusan yang hidup, ngafanin urusan yang hidup, nyolatin, nguburin urusan yang hidup. Kecuali yang mati ini seorang wali bisa ngafanin dirinya sendiri. Jangan keder kalau ada orang mati tahu-tahu udah pakai kafan sendiri. Jangan keder. Kenapa? Karena ada banyak kejadian demikian. Nah, kalau urusan hutang, maka hutang itu pun semestinya yang bayar siapa? Dari harta waris. Kalau seseorang kok meninggalkan waris, maka dari warisnya itulah akan diambil untuk membayar hutangnya. Nah, kalau kok enggak ada warisnya bagaimana? Maka kalau enggak ada warisnya, maka anaknya apabila punya kemampuan, maka akan memberikan kemudahan untuk urusan bapaknya. Kalau enggak ada bagaimana? Maka enggak ada urusan arwahnya ngambang, enggak ada. Arwah itu kalau sudah dipegang malaikat ya dibawa ke. Lah adapun amalnya nanti urusan akhirat. Ketika yang punya, yang ngutangin nggak terima, maka amalnya akan dipakai untuk membayar hutangnya.
Lah kalau amalnya nggak cukup, bayar hutang bagaimana? Dosanya diberikan sama dia, gitu loh. Sampai nanti dianggap lunas. Jadi apa namanya? Kita punya amal yang banyak, belum bisa dinilai ketika masih ada tuntutan. Kok yang ngutangin kita nih nuntut, saya nggak terima. Dulu kamu utang sama saya, ya Allah saya mau nagih dia. Kan di akhirat nggak ada rupiah, mau bayar pakai apa? Terus pakainya apa? Amalnya diambil untuk membayar hutang. Kok amalnya nggak cukup sedikit? Dosanya orang ini akan dilimpahkan. Makanya kalau ada orang yang meninggal kok punya hutang, yang pertama ngomongnya jangan akan dibayar, mudah-mudahan diikhlaskan gitu dulu. Untuk yang penting yang utang ikhlas. Terus bawain hadisnya gitu loh, bawain ayatnya, orang yang mengikhlaskan hutangnya orang lain mudah-mudahan bisa diikhlaskan. Ya, jadi kalau anaknya ada, anaknya yang bayar. Kok anaknya nggak ada? Ya mau gimana lagi? Waris nggak ada, anaknya nggak punya kemampuan, maka dialah yang akan menanggung nanti di akhirat. Kayak Nabi dulu pernah ada orang mati nggak punya utang, Nabi nggak mau nyolatin, maka sahabat menanggung membayar hutangnya. Ini bicara saling bersatunya umat muslim. Kalau ada yang kurang, yang lain nutupin agar semuanya bisa mendapat kebahagiaan di akhirat. Nyambung. Jadi nggak ada arwah kentayangan, nggak ada. Yang ada amalnya belum bisa dinikmati sampai nanti tidak ada tagihan dari orang yang ngutangi. Nyambung. Udah, kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa tarabna kata asrafna wa juma'ana wa tintumuna wa surana wa min rahmati wa min walidina Mustafa Rasulullah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.